teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan keperawatan kesehatan jiwa di dunia. Perkembangan kesehatan mental mulai dari zaman prasejarah, peradaban-peradaban awal, abad pertengahan, zaman Renaissance, dan psikiatri. Anggap disebabkan karena adanya roh jahat yang bersarang di otak. Oleh karena itu, cara penyembuhannya dengan membuat lubang pada tengkorak kepala untuk mengeluarkan roh jahat yang bersarang di otak tersebut. Hal ini terbukti dengan ditemukannya lubang di kepala pada orang yang pernah mengalami gangguan jiwa. Selain itu, ditemukan pada tulisan Mesir kuno tentang siapa saja yang pernah kena roh jahat dan telah dilubangi kepalanya. Tahun-tahun berikutnya, pasien yang mengalami gangguan jiwa diobati dengan dibakar, dipukuli, atau dimasukkan ke dalam air dingin dengan cara diajak jalan melewati sebuah jembatan lalu dijeburkan ke dalam air dingin dengan maksud agar terkejut. Selanjutnya yaitu yang kedua, zaman Yunani. Pada zaman ini, gangguan jiwa sudah dianggap suatu penyakit. Upaya pengobatannya dilakukan oleh dokter dan orang yang berdoa untuk mengeluarkan roh jahat. Pada waktu itu, orang sakit jiwa yang miskin dikumpulkan dan dimasukkan dalam rumah sakit jiwa. Jadi rumah sakit jiwa lebih banyak digunakan sebagai tempat penampungan orang gangguan jiwa yang miskin, sehingga keadaannya sangat kotor dan jorok. Sementara orang yang kaya mengalami gangguan jiwa dirawat di rumah sakit sendiri. Pada tahun 1841, Dorothy Leibniz melihat keadaan perawatan gangguan jiwa, sehingga berusaha memperbaiki pelayanan kesehatan jiwa. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan sumber teori Hildegard E. Peplau. Peplau memasukkan pengetahuan ke dalam kerangka konseptualnya, yang pada akhirnya berkembang menjadi model keperawatan berbasis teori. Peplau menggunakan pengetahuan yang dikutip dari ilmu perilaku dan model psikologikal untuk mengembangkan teori hubungan interpersonal. Kutipan dari model psikologikal menyatakan bahwa kemungkinan bagi perawat untuk saatnya berpindah dari orientasi terhadap penyakit ke salah satu bagian dari psikologi, perasaan, serta perilaku yang dapat dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam intervensi keperawatan. Selanjutnya, teori yang dikembangkan Peplau adalah keperawatan psikodinamik atau psychodynamic nursing. Teori ini dipengaruhi oleh model hubungan interpersonal yang bersifat terapeutik atau signifikan therapeutic interpersonal process. Teori Peplau ini berfokus pada individu, perawat, dan proses interaktif yang menghasilkan hubungan antara perawat dan klien. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan model konsep dan teori keperawatan. Model konsep dan teori keperawatan yang dijelaskan oleh Peplau menjelaskan tentang kemampuan dalam memahami diri sendiri dan orang lain yang menggunakan dasar hubungan antar manusia yang mencakup 4 komponen sentral. Yang pertama yaitu ada pasien, yang kedua perawat, yang ketiga masalah kecemasan yang terjadi akibat sakit, yang keempat proses interpersonal. Yaitu yang pertama pasien. Sistem dari berkembang terdiri dari karakteristik biokimia, fisiologis, interpersonal, dan kebutuhan, serta selalu berupaya memenuhi kebutuhannya dan mengintegrasikan belajar dari pengalaman. Pasien adalah subjek yang langsung dipengaruhi oleh adanya proses interpersonal. Yang selanjutnya ada perawat. Perawat berperan mengatur tujuan dan proses interaksi interpersonal dengan pasien yang bersifat partisipatif. Sedangkan pasien yang mengendalikan isi yang menjadi tujuan. Hal ini berarti dalam hubungannya dengan pasien, perawat berperan sebagai mitra kerja, pendidik, narasumber, pengasuh pengganti, pemimpin, dan konselor sesuai dengan
Fase proses interpersonal. Yang selanjutnya ada masalah kecemasan yang terjadi akibat sakit atau sumber kesulitan. Ansietas berat yang disebabkan oleh kesulitan mengintegrasikan pengalaman interpersonal yang lalu dengan yang sekarang. Ansietas terjadi apabila komunikasi dengan orang lain mengancam keamanan psikologi dan biologi individu. Dalam model Pavlov, ansietas merupakan konsep yang berperan penting karena berkaitan langsung dengan kondisi sakit. Selanjutnya, proses interpersonal. Proses interpersonal yang dimaksud antara perawat dan pasien ini menggambarkan metode transformasi energi atau ansietas pasien oleh perawat, yang terdiri dari 4 fase. Pavlov mengidentifikasi 4 tahap hubungan interpersonal yang saling berkaitan, yaitu yang pertama ada orientasi, identifikasi, eksploitasi, dan resolusi atau pemecahan masalah. Setiap tahap saling melengkapi dan berhubung